Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa merupakan satu masa yang tidak dapat dihilangkan dari sejarah bangsa Indonesia. Dilihat dari awal kedatangan sampai penguasaan bangsa Eropa di Indonesia yang begitu panjang, abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-20. Secara langsung atau tidak langsung, kolonial Eropa telah mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Belanda dan Inggris adalah dua bangsa Eropa yang pernah melakukan kolonialisasi atas Indonesia. Belanda lebih lama berkuasa di Indonesia dibandingkan Inggris. Namun demikian, masa pemerintahan kedua negara tersebut sangat mempengaruhi aspek politik, pemerintahan, dan ekonomi di Indonesia. Bidang politik dan struktur pemerintahan. Disadari atau tidak, bentuk pemerintahan Indonesia sekarang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Eropa. Sebelum bangsa Eropa datang, sistem kepemimpinan kita bersifat pamong praja. Jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Namun, setelah bangsa Eropa datang berkuasa, semuanya berubah. Daendels dan Raffles adalah tokoh utama yang mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels telah membagi wilayah kekuasaannya Hindia di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur, wilayah yang memiliki otoritas, dan terbagi dalam 30 regenskap atau kabupaten. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regencap atau kabupaten dipimpin bupati atau regen yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Prefektur dari regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi atau pemerintah pusat. Pemerintah kolonial Belanda di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indië, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasehat. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Raffles mulai modifikasi pemerintahan masa Daendels, yaitu pemerintah pusat dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa perantara penguasa lokal. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah di bawah residen. Masa Daendels disebut prefek. Raffles kemudian membagi Jawa menjadi 16 karisedinan. Tiap karisedinan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh beberapa asisten residen. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad ke-19 menuju awal abad ke-20. Pax Nederlandika adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, ada dualisme pemerintahan. Pertama, pemerintahan Eropa, Europe, Bistur. Kedua, pemerintahan pribumi,
Inlandsbestuur, di lingkungan pemerintahan Eropa terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi, yakni residen. Ia memimpin wilayah karisidenan di seluruh Jawa. Madura terbagi menjadi 20 karisidenan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau bagian timur juga dibagi dalam wilayah karisidenan. Tetapi jumlahnya relatif kecil. Di bawah residen ada asisten residen yang memimpin suatu wilayah bagian dari karisidenan yang disebut afdeling. Di bawah asisten residen masih ada pejabat yang disebut kontrolir atau controller yang memimpin wilayah yang dinamakan controller afdeling. Sementara itu, di lingkungan pemerintahan pribumi, jenjang tertinggi adalah regen atau bupati yang memimpin wilayah kabupaten. Seorang bupati ini dibantu oleh patih. Satu wilayah kabupaten umumnya terbagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh seorang wedana. Setiap distrik kemudian terbagi menjadi underdistrik atau kecamatan yang dikepalai seorang asisten wedana atau camat. Unit paling bawah kemudian ada desa-desa. Berikutnya bidang ekonomi. Kehancuran VOC tidak serta-merta menghentikan eksploitasi ekonomi terhadap bangsa Indonesia. Ketika Daendels berkuasa pasca VOC bubar, upaya eksploitasi ekonomi tetap dilakukan. Untuk mendapatkan pemasukan keuangan untuk membiayai pemerintahannya, Daendels melaksanakan kontingenten, yaitu pajak berupa hasil bumi. Menetapkan verplichtlevering, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Kewajiban Priangerstelsel bagi penduduk Priangan untuk menanam tanaman kopi, melepas hak tanah pada pihak swasta asing. Sementara itu, kelancaran transportasi di wilayah utara Jawa yang semula untuk keperluan militer atau penghubungan dari Anyer Panarukan berdampak juga pada kelancaran peredaran barang. Pada masa pemerintahan Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah, semula dari tanah raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah Inggris. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kawulonya, yaitu dari patron klien menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Kedudukan dan pola kerja rakyat pada masa sistem sewa tanah tidak jauh berbeda pada masa sistem tanam paksa. Pada masa sistem sewa tanah, rakyat tetap saja harus membayar pajak kepada pemerintah. Pada masa ini, sistem feodalisme dikurangi, sehingga para kepala pribumi, bupati, dan sebagainya, yang dahulunya mendapatkan hak-hak atau pendapatan yang bisa dikatakan irasional, kemudian dikurangi. Pergantian penguasa dari EIC ke pemerintah Kerajaan Belanda atau Koninkrijk de Nederland menyebabkan ekonomi uang makin dikenal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javasche Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan Batavia pada tahun 1828. Selain milik orang Belanda, di Indonesia juga muncul bank yang dikelola oleh orang Inggris, Australia, dan Tiongkok.
Sementara itu, bangsa Indonesia juga memunculkan bank desa dan lumbung desa. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya, pos, Anyer, Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api, muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Jalur kereta api pertama di Hindia Belanda dibangun menghubungkan Desa Kamijen, Desa Tanggung, Semarang sepanjang 25 km pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Mr. L.A.J. Baron Slot van den Pil. Selain jalur kereta api, pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut yang didukung dengan keberadaan kapal laut juga mempercepat perkembangan perekonomian perdagangan. Transportasi dan komunikasi adalah dua hal berbeda, namun saling berkaitan. Keberadaan transportasi yang lancar dapat mempercepat layanan komunikasi. Seperti yang terjadi saat itu, ketika layanan komunikasi masih menggunakan surat, keberadaan Jalan Anyer Panarukan dan juga jalur kereta api sangat mendukung kecepatan sampainya surat pada tujuan. Ketika mobil ditemukan dan mulai masuk ke Indonesia, maka keberadaannya sangat mendukung sekali dalam hal kecepatan pengantaran surat pos. Mobil digunakan sebagai sarana pelayanan pos di Sumatera, misalnya di Palembang, pantai timur Sumatera, dan Aceh. Sementara itu, untuk telegram, pelayanan di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1855.